Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 48. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Akhir-akhir ini, Chen Pingan sering mengunjungi Fortune Street dan Peachleaf Alley untuk mengantarkan surat, jadi hampir semua klan yang tinggal di jalan-jalan ini mengenalnya. Oleh karena itu, dia tidak tampak canggung. Selain itu, dia tampak cukup tenang dan santai saat dia berlari-lari di sepanjang jalan batu biru seperti biasa, jadi bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan menganggapnya serius. Pada saat ini, Chen Pingan mendekati gerbang sebuah rumah bangsawan, yang di depannya diletakkan sebuah si gandang. Catatan, si gandang adalah prasasti batu hias yang bertuliskan kata-kata, yang digunakan untuk mengusir roh jahat di Asia Timur. Kita lanjut ke alur ceritanya. Si gandang itu tingginya sekitar setengah dari tinggi pria dewasa, dan ditampilkan dalam bentuk seorang jenderal. Chen Pingan tahu bahwa ini adalah kediaman klan Li. Semua rumah tangga di jalan keberuntungan cukup kaya, dan mereka masing-masing punya cara sendiri untuk menangkal roh jahat. Bahkan dewa pintu yang terpampang di gerbang mereka pun sangat berbeda dan mudah dibedakan. Dia segera memeriksa sekelilingnya. Jika melewati titik ini, dia akan sampai di rumah besar klan Song, yang di belakangnya terdapat kantor pejabat pengawas tungku pembakaran. Ada pohon belalang yang tumbuh di luar tembok di titik pertemuan rumah besar Li dan Song. Pohon itu cukup besar dan rimbun, dan meskipun pemandangannya tidak semenarik pohon belalang tua yang terkenal di kota itu, pohon itu tetap saja cukup spektakuler. Menurut orang-orang tua di kota itu, pohon belalang ini dan pohon belalang tua di pusat kota itu berasal dari asal-usul yang sama. Pohon belalang tua itu disebut pohon belalang leluhur, sedangkan pohon ini disebut pohon belalang keturunan. Chen Pingan datang ke kediaman klan Li dan bukan ke kediaman klan Lu, tempat Lu Zhenchun menginap, karena saat dia meninggalkan kantor pejabat pengawas tungku, pengurus tua itu secara tidak sengaja membocorkan beberapa informasi kepadanya melalui obrolan ringan. Dia telah memberitahu Chen Pingan tentang bagaimana kutu buku muda dari klan Zhao, Zhao Yao, telah meninggalkan kota, dan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi sarjana juara dan pejabat yang berkuasa. Dia telah memberitahu Chen Pingan tentang seorang wanita muda dari klan Song tetangga yang sudah cukup umur untuk menikah, tetapi masih belum bisa menjahit dengan benar, dan bahwa dia lebih suka bermain dengan senjata, yang sama sekali tidak pantas bagi seorang wanita muda dengan statusnya, seringkali membuatnya menjadi bahan lelucon bagi orang-orang di kota yang suka bergosip tentang klan kaya. Di antara semua cerita menarik ini, ada sepotong informasi yang tampaknya sepele, yaitu bahwa kediaman klan Li baru-baru ini menyambut kedatangan seorang tamu terhormat, yaitu seorang gadis kecil yang menyerupai boneka porselen yang rumit. Pelayan tua itu berspekulasi kepada Chen Pingan bahwa dia akan menjadi wanita cantik yang memukau begitu dia dewasa, dan bahwa calon suaminya pastilah pria yang sangat beruntung. Ketika hendak meninggalkan kantor, Chen Pingan awalnya hanya mendengarkan dalam diam, dan ia sengaja berjalan sangat lambat sambil memeriksa tata letak kantor dengan saksama. Setelah itu, ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan, berpura-pura menjadi anak miskin yang hanya tertarik mendengar tentang kehidupan kaum kaya dan makmur. Pelayan tua itu senang membagi semua yang diketahuinya, memberitahu Chen Pingan tentang tata letak halaman istana klan kaya raya ini, dan berbagai aturan yang dipatuhi klan tersebut, dengan menggunakan klan Li dan klan Song sebagai contoh untuk mengilustrasikan maksudnya. Chen Pingan sangat menyadari niat pengurus itu, tetapi sejak awal, Chen Pingan tidak pernah berniat mengikuti keinginan mereka. Pada saat ini, Chen Pingan sedang berlari pelan di sepanjang sisi jalan, dan setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, ia tiba-tiba mempercepat langkahnya, berlari lurus ke arah pohon lokas di depannya. Ia melompat maju, dan baru setelah melangkah 4 langkah ke atas batang daun lokas, ia mulai menunjukkan tanda-tanda melambat. Namun, saat itu, ia sudah mencapai titik yang cukup tinggi di batang pohon sehingga ia mampu mengulurkan tangan dan berpegangan pada cabang pohon. Dalam sekejap mata, ia duduk di cabang seperti monyet yang lincah, lalu berdiri dengan mantap sebelum melanjutkan memanjat ke atas. Dalam rentang waktu beberapa detik saja, ia telah mencapai cabang pohon yang memungkinkannya untuk mengintip ke balik tembok halaman, yang tingginya hanya sekitar 20 kaki. Ia bersembunyi di balik rimbunan pohon itu secara diam-diam, mengintip ke halaman melalui mata yang menyipit dan tidak menunjukkan niat untuk masuk.
Dalam perjalanan kembali ke kota dari jembatan tertutup, Chen Ping'an telah mengajukan banyak pertanyaan kepada Ning Yao. Misalnya, dia bertanya kepadanya tentang seberapa cepat kera tua dari Gunung Sun Skok itu dapat berlari dan seberapa tinggi dia dapat melompat saat berada di kota. Dia juga bertanya kepadanya tentang seberapa tangguh kera tua itu secara fisik. Dia telah diberitahu bahwa pukulannya tidak akan mampu menimbulkan kerusakan apapun pada kera tua itu, jadi dia penasaran apakah ceritanya akan berbeda jika dia menggunakan ketapel atau busur kayu, dan berapa banyak kerusakan yang dapat ditimbulkan senjata itu dari jarak 20 langkah dan 40 langkah masing-masing. Ia ingin tahu apakah makhluk yang disebut seperti dewa seperti kera tua itu memiliki titik lemah di tubuhnya, seperti matanya, selangkangannya, atau tenggorokannya. Ia juga ingin tahu apakah ada kemungkinan ia akan mampu bertahan hidup jika kera tua itu bertekad memburunya. Dia telah mengganggunya dengan begitu banyak pertanyaan hingga Ning Yao berharap dia tuli atau bisu. Menurut Ning Yao, bagi semua kultivator, terlepas dari apakah mereka adalah pemurni ki atau seniman bela diri murni, semakin maju basis kultivasi mereka, semakin besar tekanan yang akan mereka hadapi saat berada di tempat ini. Pada dasarnya, semua kultivator di sini seperti bendungan, dan semakin kuat seorang kultivator, semakin ganas arus yang harus mereka tahan. Kalau mereka ingin melepaskan kekuatannya, mereka harus membuka bendungan untuk melepaskan kekuatannya, dan dalam prosesnya, arus deras di luar akan dibiarkan masuk, sehingga mendatangkan malapetaka di tubuh mereka. Akan tetapi, kesimpulan akhir Ning Yao masih tetap sama, yakni Chen Ping'an sama sekali tidak memiliki peluang menang jika ia berhadapan langsung dengan kera tua itu. Di bawah naungan pohon belalang, Chen Ping'an memasang ekspresi penuh tekad, dan ada tatapan dingin di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jangan biarkan kera tua itu mendekatiku dalam jarak 10 langkah. Paling tidak, aku harus menjaga jarak itu di antara kita. Ning Yao berkata bahwa selama kera tua itu tidak terdorong hingga ia mengerahkan seluruh kemampuannya, maka Chen Ping'an akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, tanggapan Chen Ping'an adalah bahwa ia harus mendorong kera tua itu ke titik itu. Jika tidak akan ada gunanya usaha ini. Dia harus memaksa kera tua itu menjadi sangat marah dan membujuknya untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Hanya dengan begitu pembatasan di kota ini akan berlaku untuk melucuti basis kultivasi yang telah dibangun kera tua itu dengan susah payah selama berabad-abad. Mungkin di mata si kera tua, nyawa penduduk kota, seperti Liu Xianyang, sama sekali tidak berharga, tetapi Chen Ping'an benar-benar ingin tahu apakah si kera tua masih akan berpikiran sama saat menyaksikan basis kultivasinya yang diperoleh dengan susah payah dirampas di depan matanya sendiri. Tentu saja, untuk mencapai hal ini, hal pertama yang harus dilakukannya adalah memastikan dirinya tidak terbunuh oleh satu pukulan pun. Chen Ping'an mengamati orang-orang yang lalu lalang di dalam rumah besar itu, dan bergumam pada dirinya sendiri, sekalipun aku tidak bisa kabur, aku harus memastikan bahwa aku setidaknya menerima pukulan sebanyak mungkin sebelum aku terjatuh. Chen Ping'an tidak pernah membayangkan akan mampu membunuh kera tua itu, dan dia tentu tidak menduga akan mampu selamat dari cobaan yang ditimbulkannya sendiri ini. Gadis kecil dari Gunung Sun Skok adalah cucu perempuan langsung dari kepala keluarga klan Tao, dan dia dipuja seperti bodhisattva oleh semua orang di seluruh kediaman klan Li. Tidak hanya para pelayan yang dikirim untuk melayani gadis kecil itu adalah yang terbaik yang dapat diberikan klan Li, mereka semua telah lahir di kediaman itu dan dilatih untuk menjadi pelayan sejak lahir. Oleh karena itu, mereka semua sangat ahli dalam pekerjaan mereka, dan yang paling penting, mereka benar-benar dapat dipercaya, dengan sebagian besar dari mereka berasal dari garis keturunan pelayan yang telah melayani klan Li selama beberapa generasi. Halaman tempat gadis kecil itu menginap terletak di bagian tengah rumah besar itu, jadi tidak dekat dengan jalan keberuntungan. Nama gadis kecil itu adalah Tao Zi, dan dia dipanggil dengan panggilan sayang, Peach. Catatan, nama gadis kecil itu, Tao Zi, merupakan homonim dari Tao Zi, yang artinya buah persik, oleh karena itu julukannya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dia adalah kebanggaan dan kegembiraan semua SWAT Immortals dari Sun Skok Mountain, tetapi tentu saja, itu bukan karena penampilannya yang menggemaskan. Sebaliknya, itu berkat bakatnya yang luar biasa. Dia memiliki potensi yang sangat besar sehingga Sun Skok Mountain bersedia menginvestasikan sejumlah besar sumber daya demi perkembangannya. Kondisi fisik, bakat kultivasi, kepribadian, dan bakat alami Tao Zi semuanya berada di peringkat teratas di antara semua dewa pedang Gunung Sun Skok selama 500 tahun terakhir. Sederhananya, dia adalah bakat luar biasa yang memiliki kelebihan besar, tetapi tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dalam dunia kultivasi, istilah anak ajaib sering digunakan secara berlebihan, namun dia adalah anak ajaib sejati dalam segala arti kata tersebut. Saat ini,
Tao Zi sendirian di tempat yang sama sekali asing tanpa Bai Yuan di sisinya, tetapi dia tidak takut atau khawatir tentang situasinya, hanya sedikit bosan. Pada saat yang sama, dia juga merasa agak kecewa karena sepertinya Bai Yuan tidak akan mampu membawa gunung keluar dari tempat ini. Hal ini membuat Tao Zi merasa sangat sedih. Ada seorang gadis tua di Gunung Sun Skok yang dia panggil sebagai kakak Su, dan saat dia pertama kali maju ke 5 tingkat tengah, dia diberi sebuah gunung sebagai hadiah untuk dijadikan tanah milik pribadinya. Gunung itu telah dibawa di punggung Bai Yuan dari tempat yang sangat jauh ke Gunung Sun Skok dan saat ini terletak di bagian timur laut Gunung Sun Skok. Itu bukan gunung yang sangat besar, tetapi Tao Zi selalu sangat iri pada gadis yang lebih tua itu. Tak ada yang bisa dilakukan di ruang kerjanya, jadi dia berjalan keluar ke aula utama dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya seperti orang tua, sambil menatap tanpa sadar ke arah plakat yang tergantung di atas pintu masuk aula. Ia selalu ditemani oleh sepasang pelayan cantik, salah satunya telah diketahui oleh klan Li memiliki bakat luar biasa di usia muda. Sejak saat itu, ia menerima pelatihan seni bela diri dan telah membuat beberapa kemajuan yang baik di jalan ini. Bagi klan Li, ini tidak ada bedanya dengan melatih hewan peliharaan, dan mereka tidak serta-merta melakukan ini dengan harapan bahwa hewan peliharaan itu akan menjadi ahli bela diri di masa depan. Tidak ada kekurangan cerita tentang pelayan yang menyiksa tuan mereka sendiri di balik pintu tertutup di klan kaya seperti mereka, dan tidak selalu merupakan hal yang baik bagi klan jika salah satu pelayan mereka menjadi terlalu kuat. Tao Zi berjalan keluar ke halaman, di mana ia mulai melompat-lompat untuk menghibur dirinya sendiri. Namun, ia tidak menempatkan para pelayan dalam situasi yang sulit dengan mencoba meninggalkan halaman. Bai Yuan telah memberitahunya bahwa orang-orang dari Wind Lightning Field juga telah tiba di kota, dan ia telah melarangnya meninggalkan halaman ini sebelum ia mengurus mereka. Meskipun Tao Zi masih sangat muda, dia telah mendengar banyak cerita tentang betapa berbahayanya jalan kultivasi. Selain itu, dia dibesarkan oleh orang tua yang sangat ketat, jadi dia bukan pembuat onar yang terus-menerus membuat orang tua khawatir. Akhirnya, Tao Zi duduk dan meletakkan dagunya di atas meja batu dengan ekspresi bosan. Ada sangkar burung di atas meja, di dalamnya ada seekor burung yang disebut elang pemburu ular. Kepala burung itu terkulai lemah, dan bulunya benar-benar kusam dan tidak berkilau, membuatnya tampak lusuh dan tidak sedap dipandang. Tidak peduli apa yang Tao Zi lakukan untuk mencoba dan mendapatkan reaksi dari burung itu menolak untuk melakukan apapun, jadi dia menjadi sangat bosan. Dia hanya kembali pada usaha sia-sia ini untuk mencoba bermain dengan burung itu karena tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Di dalam sangkar itu terdapat sepasang wadah porselen kecil dan rumit yang dibakar di tungku naga klan Li. Salah satunya sederhana dan elegan serta berisi air, sedangkan yang satunya lagi berwarna-warni dan berwarna-warni serta berisi makanan. Akan tetapi, setelah elang pemburu ular ditangkap, ia menolak untuk makan atau minum, dan ia telah berpuasa selama hampir 2 hari. Di kota itu, sangat jarang elang pemburu ular tertangkap, dan pada kesempatan langka itu, semuanya mati kelaparan karena berpuasa karena kemauan mereka sendiri, tanpa memandang apakah mereka elang dewasa atau anak elang. Tampaknya tidak ada cara untuk menjaga mereka tetap hidup di penangkaran, dan tentu saja tidak ada cara untuk menjinakkan burung-burung ini. Setelah bersiul kepada elang pemburu ular beberapa saat tanpa mendapat reaksi apapun dari burung itu, Tao Zi akhirnya kehabisan kesabaran dan berdiri untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dan salah satu wadah di dalam sangkar burung itu hancur berkeping-keping. Tao Zi terpaku di tempatnya sejenak, lalu secara naluriah menarik seorang pembantu yang tinggi dan ramping, menempatkan pembantu itu di depannya sebagai perisai daging. Pembantu itu merasakan seolah-olah ada belenggu besi yang melilit erat di pergelangan tangannya, dan hal itu menyebabkan dia begitu kesakitan hingga dia hampir berteriak keras. Sebaliknya, pelayan yang lebih pendek dari keduanya jauh lebih waspada, dan dia segera memposisikan dirinya di depan Tao Zi sebelum dengan cepat memeriksa area sekitarnya. Tiba-tiba, wadah makanan kedua di dalam sangkar burung itu juga meledak hebat. Ada pembunuh. Aku bisa melihatnya di atap di Sweet Sin Yard. Dari kedua pelayan itu, yang lebih pendek adalah yang ahli dalam ilmu bela diri, dan dia akhirnya melihat sosok yang berjongkok di atap di halaman tetangga. Dia mulai berlari maju untuk membangun momentum, dan tembok halaman itu tidak terlalu tinggi, jadi dia mampu berlari ke permukaan vertikal, lalu berpegangan pada tepi tembok dengan kedua tangan sebelum menarik dirinya ke atasnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah memposisikan dirinya di atas tembok, dia sedikit ragu tentang bagaimana cara melanjutkan. Halaman ini tidak terlalu jauh dari Sweet Sin Yard, tetapi pembunuh itu bertengger di atap ruang utama Sweet Sin Yard,
yang sangat dekat dengan Fortune Street, sehingga pembunuh itu dapat dengan mudah melarikan diri dengan melompati tembok. Dengan mengingat hal itu, dia segera membuat keputusan, memilih untuk berlari di sepanjang dinding tempat dia berada daripada melompat turun dari dinding sebelum bergegas menuju Sweet Sin Yard. Dia kemudian melompat ke atap salah satu ruangan di halaman tempat dia berada, memastikan untuk waspada terhadap serangan diam-diam dari pembunuh selama ini. Anehnya, si pembunuh tidak mencoba menghentikannya, juga tidak menunjukkan niat untuk mundur. Atap kedua ruangan dipisahkan dengan jarak sekitar 20 hingga 30 kaki. Sambil mengamati si pembunuh dengan saksama, pembantu itu perlahan mundur ke atap, lalu cepat-cepat mengambil napas dalam-dalam untuk bersiap bergegas menyusuri atap dan melontarkan dirinya ke depan. Dia tertegun ketika mendapati pembunuh yang berdiri di hadapannya dari jauh adalah seorang anak laki-laki muda kurus yang mengenakan pakaian lusuh. Ada 2 tas kecil yang diikatkan di pinggang anak laki-laki itu, dan dia tidak membawa senjata apapun. Tampaknya dia telah menyembunyikan senjatanya, dan pembantu itu merasa kemungkinan besar dia baru saja menggunakan ketapel. Pada saat yang sama, dia sangat bingung. Jika pembunuh itu mengarahkan tembakannya ke kepalanya, mungkin dia tidak akan terbunuh di tempat, tetapi dia pasti akan terluka parah. Melihat bagaimana bocah itu mampu memecahkan wadah makanan di dalam sangkar burung dengan tembakan beruntun, jelaslah bahwa ia sangat akurat dengan senjata apapun yang digunakannya, jadi tidak mungkin ia tidak akan mampu menyerang Tao Zi jika memang itu niatnya. Di dalam halaman, Tao Zi berteriak dengan suara marah, "Kembali ke sini, dasar bodoh." Dia jelas-jelas berusaha memancingmu pergi. Meskipun sangat penting untuk menangkap si pembunuh untuk diinterogasi, jauh lebih penting untuk menjaga keselamatan Tao Zi. Setelah melepaskan pergelangan tangan pelayan yang lebih tinggi, Tao Zi mengangkat tangannya dan menamparkan pelayan itu dengan keras. Pelayan itu ketakutan, tetapi dia segera tersadar dari rasa sakit yang menyengat di pipinya. "Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sini? Cepat dan bunyikan alarm. Jika aku mati di sini, semua orang di seluruh istana ini akan mati bersamaku." Sementara itu, pembantu di atap tidak langsung melompat turun ke halaman. Sebaliknya, dia berteriak, "Ada pembunuh di sini." Setelah itu, dia menyerbu sepanjang atap dengan kecepatan penuh, dan setelah mencapai tepi, dia melontarkan dirinya ke atap seberang di Sweet Sin Yard. Dengan mengamati gerakan pembantu itu, Chen Pingan mampu memperoleh gambaran kasar tentang kekuatan dan kecepatannya. Ia berjongkok untuk mengambil sepasang genteng, lalu melemparkannya ke udara dengan tangan kanannya, dan melemparkannya langsung ke dahi pembantu itu. Pembantu itu masih melayang di udara, jadi ia tidak dapat mengubah arah dan menghindari serangan itu. Oleh karena itu, ia terpaksa membela diri dengan menyilangkan lengan untuk membentuk penghalang. Sepasang genteng menghantam lengan bawahnya satu demi satu, dan tidak hanya menimbulkan rasa sakit yang menusuk lengannya, genteng itu juga terlempar dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang diantisipasinya. Akibatnya, momentumnya untuk maju berkurang drastis, dan ia nyaris tidak dapat mendarat di atap yang berseberangan. Tepat saat dia menyesali keputusannya untuk melawan si pembunuh sendirian, dia terkena pukulan di perut dan terlempar ke udara. Namun, karena suatu alasan, si pembunuh mencengkeram salah satu pergelangan kakinya, dan baru setelah jeda singkat dia melepaskannya. Walau begitu, dia tetap tidak dapat mendarat dengan aman, tetapi setidaknya dia tidak mengalami cedera serius. Akan tetapi, dia hampir pingsan karena terjatuh, dan dia tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Sementara itu, Chen Pingan terus mengawasi sekelilingnya menggunakan penglihatan tepinya selama ini, dan setelah melihat serangkaian sosok berkumpul menuju tempat kejadian, dia segera berbalik dan melarikan diri. Kecepatan, panjang langkah, dan iramanya semuanya luar biasa. Khususnya, ia mampu mengatur waktu setiap langkahnya sehingga selaras sempurna dengan napasnya. Jika pembantu itu bisa melihat ini, ia pasti akan percaya bahwa Chen Pingan adalah seseorang yang juga telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, sama seperti dirinya. Tak lama kemudian, Chen Pingan telah menghilang sepenuhnya di dalam kegelapan malam, bagaikan elang pemburu ular yang dilepaskan dari kandangnya. Sekitar 15 menit kemudian, Bai Yuan buru-buru menyerbu kembali ke istana klan Li dengan niat membunuh yang jelas terpancar dari tubuhnya. Semua orang di kediaman klan Li, dari pemimpin klan, Li Hong, hingga pelayan yang paling rendah, semuanya menunggu dalam keheningan yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Pelayan yang ahli dalam seni bela diri itu berlutut di tanah, dan kedua pipinya sangat merah dan bengkak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak berani mengungkapkan ketidaksenangan apapun. Pada titik ini, Tao Zi sudah tenang, dan saat melihat Bai Yuan, dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah, "Aku belum pernah melihat sekelompok orang yang lebih tidak kompeten daripada orang-orang dari klan Li ini."
Bagaimana mungkin kakek Yuan mempercayakanku kepada mereka? Bai Yuan langsung berlutut, tetapi meskipun begitu, dia masih lebih tinggi dari Tao Zi. Ekspresi bersalah muncul di wajahnya saat dia berkata, "Maafkan aku, nona muda." Dia lalu berbalik dengan ekspresi marah dan berteriak, "Li Hong, pemimpin klan Li familiar dengan dialek resmi benua botol berharga timur, dan kebetulan itu adalah dialek yang digunakan oleh Bai Yuan. Sebagai pemimpin klan, dia tidak punya pilihan selain bertanggung jawab atas insiden ini, dan dia berkata sambil tersenyum kecut, ini memang kelalaian klan Li kita. Menurut informasi yang berhasil kami kumpulkan hingga saat ini, pelakunya adalah seorang anak muda yang kemungkinan besar bukan seorang kultivator. Kantor pengawas Tungku belum memberi kami informasi yang berguna sejauh ini. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan mengirim penjaga yang cakap untuk berpatroli di rumah besar kami siang dan malam." Setelah merenung sejenak, Tao Zi berkata, "Aku tidak berpikir pembunuh itu datang ke sini untuk membunuhku." Dia kemudian menambahkan, "Setidaknya, itu bukan niatnya hari ini." Li Hong awalnya merasa lega mendengar apa yang dikatakan Tao Zi, namun jantungnya berdebar kencang lagi. Alis Bai Yuan sedikit berkerut saat dia bertanya, apakah pelakunya seorang anak laki-laki kurus dengan kulit gelap setinggi ini? Apakah dia juga mengenakan sepasang sandal jerami? Pembantu yang berlutut di tanah buru-buru mengangguk tanda mengiyakan. Senyum sinis muncul di wajah Bai Yuan. Begitu ya, jadi dia melakukan ini sebagai tindakan intimidasi dan provokasi. Kalian tidak perlu menyelidiki masalah ini lebih jauh. Aku tahu persis siapa pembunuhnya, dia anak laki-laki dari Gang Fas Tanah Liat. Jangan lengah, kakek Yuan, Tao Zi memperingatkan dengan suara pelan. Bai Yuan ragu sejenak, lalu bangkit berdiri sambil menoleh ke Li Hong dan memberi instruksi, minta kantor pengawas Tungku untuk memberi kami salinan berkas anak itu sehingga kami dapat melihat sejarah keluarganya sejauh mungkin. Selain itu, saat memilih penjaga untuk melindungi rumah bangsawan, pastikan untuk menerapkan kebijakan kualitas daripada kuantitas. Saya juga menyarankan Anda untuk memberitahu atasan Anda tentang apa yang terjadi di sini. Jangan mencoba menganggap ini sebagai masalah sepele. Jika sesuatu terjadi pada nona muda, bukan hanya saya yang tidak akan sanggup menanggung akibatnya, hal yang sama juga akan berlaku untuk seluruh klan Anda. Li Hong buru-buru membungkuk meminta maaf sambil berkata dengan nada takut, "Aku akan melaksanakan instruksimu, Patriark Yuan." Setelah memberikan instruksi tersebut kepada Li Hong, Bai Yuan berpikir keras sambil bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini tindakan provokasi dari para bajingan dari medan petir angin, ataukah Song Changjing yang memegang kendali di balik layar? Pada akhirnya, Bai Yuan menggelengkan kepalanya saat seringai dingin muncul di wajahnya. Terlepas dari siapa yang meyakinkan anak itu untuk mengorbankan hidupnya, tidak bisakah mereka menemukan pion yang lebih baik untuk melawanku? Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang menyedihkan seperti dia bisa membuat perbedaan besar dalam skema besar? Kalau dipikir-pikir, ini bahkan bukan hal yang buruk. Aku berusaha keras mencari alasan untuk membunuh orang, jadi ini menguntungkanku. Aku akan membunuh bocah bodoh dari Clay Fase Eli itu, lalu menyingkirkan semua bajingan kecil dari Wind Lightning Field juga. Bai Yuan menoleh ke Tao Zi sambil tersenyum dan berjanji, "Nona muda, kali ini saya akan membereskan kekacauan ini untuk Anda. Saya jamin tidak akan ada kejadian tak terduga lainnya." Tao Zi mengangkat tinjunya sambil tersenyum cerah sebagai tanda penyemangat untuk menyemangatinya. Sebelum pergi, Bai Yuan menoleh ke arah Li Hong, dan senyum kecut muncul di wajah Li Hong saat dia berkata, "Aku akan segera menyuruh ketua sekte kita keluar dari pengasingannya untuk menjadi pelayan pribadi Nyonya Muda Tao." Bai Yuan akhirnya merasa puas setelah mendengar ini, lalu dia meninggalkan istana. Alih-alih mengambil tindakan hati-hati, ia langsung termakan umpan, dan langsung menuju ke Clay Fase Eli. Ia memperjelas bahwa ia sengaja berjalan masuk ke dalam perangkap, memprovokasi Chen Pingan untuk menyerangnya jika ia berani. Jika mereka berada di luar kota, dia tidak akan berani bersikap sombong. Namun, di tempat ini, di mana penggunaan semua kemampuan mistis dan harta karun dilarang keras, dia memiliki keuntungan besar dibandingkan kultivator biasa. Itulah sebabnya dia dikirim untuk menemani Tao Zi daripada salah satu dewa pedang gunung Sun Skok. Baru pada saat Bai Yuan hampir mencapai Gang Fas Tanah Liat, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, mungkinkah dia melakukan ini semata-mata untuk membalaskan dendam temannya. Sebelumnya, dia selalu mencoba berpikir lebih dalam, mengaitkan tindakan Chen Pingan dengan semacam konspirasi yang dirancang dengan cermat. Oleh karena itu, kesadaran tiba-tiba bahwa ini juga merupakan kemungkinan merupakan pemikiran yang sangat tidak masuk akal baginya. Namun, ia segera menyadari bahwa mungkin teori ini tidak seaneh yang pertama kali ia bayangkan.
Itu sebenarnya masuk akal. Dia bukan seorang kultivator, jadi dia tidak takut mati. Lagi pula, hidupnya tidak berharga, jadi dia tidak perlu takut. Akan tetapi, sebagai tindakan pencegahan keselamatan, Bai Yuan tetap menahan diri untuk tidak langsung masuk ke gang Fas Tanah Liat. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuan penting selama perjalanan ke kota ini, yaitu mengakhiri hidup anak laki-laki yang sangat dihormati oleh Wind Lightning Field. Di matanya, Liu Xianyang hanya akan hidup sedikit lebih lama dari Chen Ping'an. Setelah berputar-putar dan membuat jalan memutar yang panjang, Bai Yuan memasuki gang Fas Tanah Liat dari sisi yang paling dekat dengan rumah Guken. Bahkan sekarang, dia sebenarnya masih cukup skeptis tentang apakah Chen Ping'an memiliki keberanian untuk tinggal di rumahnya dan menunggu kematiannya sendiri. Jika dia sedikit lebih pintar atau sedikit lebih pengecut, dia akan bisa mati setelah para pembudidaya dari Wind Lightning Field. Dengan mengingat hal itu, senyum muncul di wajah Bai Yuan, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menegang. Di tengah kegelapan malam, gang Fas Tanah Liat tampak sangat suram dan suram. Bai Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Chen Ping'an yang muncul dari sudut pandang di depan. Kakinya berada di dalam sepasang lubang yang digalinya di dinding pada kedua sisinya belum lama ini, dan lubang-lubang tersebut menyediakan pijakan yang memungkinkannya mempertahankan posisi tinggi di atas tanah. Dia membawa anak panah di punggungnya, dan dia sedang menarik busur kayu dengan kedua tangannya, dengan ujung anak panah diarahkan langsung ke salah satu mata Bai Yuan. Pada saat ini, dia bukan hanya benar-benar terdiam, bahkan aura dan nafasnya pun seolah menghilang, sampai-sampai Bai Yuan hanya mampu mendeteksi kehadiran Chen Ping'an di atas kepalanya berkat intuisinya yang tajam ketika menghadapi bahaya. Sebelum Bai Yuan sempat bereaksi, Chen Ping'an telah melepaskan anak panah yang meluncur turun dengan kekuatan luar biasa, bersiul keras saat menembus udara. Setelah melepaskan anak panah, Chen Ping'an bahkan tidak tinggal di belakang untuk melihat hasil serangannya. Sebaliknya, ia segera mengayunkan busur kayu secara diagonal di bahunya, lalu mengerahkan tenaga melalui kedua kakinya untuk melompat ke atap di dekatnya, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Bai Yuan menarik tangannya yang digunakan untuk melindungi diri dari anak panah itu dan mendapati ujung anak panah itu telah menusuk telapak tangannya. Anak panah itu tidak tertancap terlalu dalam, tetapi jelas ada luka di sana. Meski lukanya sangat kecil hingga nyaris tak berarti, lapisan keringat dingin telah membasahi dahi Bai Yuan. Bahkan dengan kondisi fisiknya, seandainya matanya terkena panah dari jarak dekat saat berada di kota ini, akibatnya pasti sangat buruk. Dia mencabut anak panah itu dari telapak tangannya, lalu mematahkannya sebelum melemparkannya begitu saja ke tanah. Tangannya kemudian mengepal erat saat dia menatap langit dengan ekspresi marah. Tenggorokannya mulai bergemuruh saat geraman buas dan tidak manusiawi keluar dari bibirnya. Dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya secara bersamaan, dia memanjat ke atas atap dalam sekejap mata, dan begitu kepalanya muncul, anak panah kedua telah tiba. Bai Yuan sudah siap untuk ini, dan dia dengan santai mengangkat lengannya, membiarkan anak panah itu menembus luka dangkal di lengannya sebelum melangkah maju sambil menyeringai sinis. Sekali lagi, Chen Ping'an menyimpan busur kayunya sebelum berbalik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, suara genteng yang pecah ketika diinjak terdengar tak henti-hentinya. Langkah Bai Yuan jauh melampaui Chen Ping'an, dan jarak di antara mereka perlahan-lahan mulai berkurang. Jika tidak ada yang salah, dia akan mengejar Chen Ping'an kapan saja. Dalam satu gerakan yang kuat, Bai Yuan melontarkan dirinya ke depan, dan seluruh tubuhnya terangkat sepenuhnya di udara saat ia mengayunkan tangan raksasa ke kepala Chen Ping'an. Akan tetapi, Chen Ping'an mampu bereaksi terhadap serangan itu seolah-olah dia punya mata di belakang kepalanya, berputar balik sebelum merunduk tepat pada waktunya untuk menghindari pukulan kuat itu, lalu melompat ke arah atap di seberang gang. Setelah mendarat di atap itu, dia terus berlari menyelamatkan diri. Meskipun perawakannya sangat besar, Bai Yuan sangat cepat dan lincah, dan dia mampu mengubah arah dengan kecepatan luar biasa untuk melanjutkan pengejarannya terhadap Chen Ping'an. Tiba-tiba, Chen Ping'an menghentikan langkahnya. Pada saat Bai Yuan menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Ternyata, mereka telah berlari ke atap sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni. Karena bertahun-tahun tidak dirawat dan diperbaiki, rumah itu dalam kondisi yang sangat buruk, dan atapnya terlalu rapuh untuk menahan berat badan Bai Yuan yang sangat besar. Akibatnya, ia terjatuh ke dalam rumah dengan tumpukan genteng berjatuhan di sekelilingnya. Begitu mendarat, dia segera menekan telapak tangannya ke tanah, memutar kepalanya ke samping untuk menghindari anak panah berikutnya yang diarahkan ke matanya, sehingga anak panah itu langsung menancap ke tanah. Chen Ping'an berdiri di tepi lubang besar di atap,
lalu menyimpan busur kayu itu dengan cara yang sudah dilatih dengan baik sebelum mengacungkan jari tengahnya ke arah Bai Yuan sambil berteriak, "Persetan denganmu, monyet tua." Ekspresi aneh kemudian muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba menegur dirinya sendiri, "Mengapa aku melakukan itu? Aku hanya menggali diriku ke dalam lubang yang lebih dalam sekarang." Bai Yuan segera bangkit berdiri, tetapi saat itu, Chen Ping'an sudah melarikan diri lagi.